Nah tadi sebelum kita mendengar pujian dari sosok kita dari Klaten, ya, Roh Kudus itu menaruh di hati saya untuk hari ini belajar Mazmur pasal 100. Ini Mazmur sukacita yang luar biasa yang Tuhan percayakan buat kita. Judulnya, Pujilah Tuhan dalam bait-Nya. Lagi sekali, pujilah Tuhan dalam bait-Nya. Saudara, bait Tuhan bukan sebuah gedung. Saya ulangi, bait Tuhan bukan sebuah gedung. Bait Tuhan bukan sebuah tempat yang buatan manusia. Tolong, bukan. Lalu apa? Bait Tuhan itu hidup kita sendiri. Katakan amin untuk itu. Ya. Oke, sebelum kita baca Mazmur 100, ayo kita lihat Yesaya pasal 66 dulu. Supaya tahu Tuhan itu nggak diam di dalam bait-Nya, gedung yang buatan manusia. Tidak. Yesaya 66. Ya, kita lihat. Yesaya pasal 66. Ya, mulai ayat 1. Ya, supaya kita tahu, saudara, bagaimana Tuhan kita itu berdiam. Maka itu selama COVID ini sudah kelihatan sekali. Ya, tidak ada tempat-tempat ibadah yang boleh bebas. Tadi pagi, ya, anak saya di Surabaya, ya dalam tanda kutip memaksa saya untuk tes, ya, tentang kesehatan saya. Jadi periksa darah, periksa macam-macam tadi pagi. Aduh, padahal ini SMA kami yang di Nabire, hari ini juga saya harus mimpin Zoom untuk tahun ajaran baru buat anak SMA. Temanya kepemimpinan. Aduh, ini bagaimana cara ngatur waktunya ini ya, tesnya. Puji Tuhan, ya, tesnya bisa cepat selesai tes darah, lalu saya harus membuat ibadah untuk SMA yang di Nabire. Nah, masih sibuk yang lain, sekarang sampai di Zoom ini. Nah, ini loh saudara, Tuhan kita luar biasa. Nah, yang periksa darah itu Muslim. Saya ngomong, ya sambil maaf, mereka perlu air kencing saya. Jadi ada banyak waktu untuk cerita sampai kepada masalah agama. Bagaimana ini COVID ini? Sudah 2 kali ini, 2 tahun ini orang nggak bisa berhaji. Sekarang ibadah juga nggak bisa. Nah, di situ saya kesempatan cerita. Pak, nggak kebetulan kita ketemu. Ternyata COVID ini membawa hal yang positif. Ibadah kita dan perjumpaan manusia dengan Tuhan, dan Tuhan menjumpai manusia, ternyata nggak dalam sebuah tempat, Pak. Buktinya, hampir sudah setahun lebih, kegiatan ibadah agama apa saja jadi sulit. Tapi buktinya Tuhan tetap hadir, toh Pak, dalam hidup kita. Dia baru mengerti, maka itu Tuhan nggak terpaku dengan gedung. Lihat ayat 1 Yesaya 66. Beginilah firman Yahweh. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Wah, ini luar biasa. Saudara, seorang raja itu perlu takhta. Nah, apa bedanya kursi dengan takhta? Sama sih bentuknya, yang tempat duduk untuk duduk. Tapi kalau takhta itu lain. Ada otoritas, ada kuasa. Nah, bayangkan. Kata Papa di surga, langit itu takhtanya. Coba merem sebentar. Wih, segede apa Tuhan itu? Kalau takhtanya sebesar langit. Bumi itu tumpuan kakinya. Begini yang belum tahu ya. Dalam tradisi raja-raja, seorang raja itu kalau duduk harus ada tempat untuk meletakkan kaki supaya nggak capek. Nah, kalau langit takhtanya, bumi tempat kakinya berpijak. Tuhan itu segede apa? Maka itu dia bilang, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Rumah macam apa? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Maka itu saudara, bait-Nya bukan gedung. Maka itu selama COVID ini ada,
Gedung-gedung gereja yang megah seperti apapun juga tidak ada gunanya sama sekali. Maka itu, maafkan saya, kalau ada hamba-hamba Tuhan ikut gabung di sini. Maaf ya, sudah bertahun-tahun gedung gereja saudara nggak jadi-jadi. Nggak apa-apa. Sebab Tuhan nggak butuh tempat yang buatan manusia. Coba kembali lagi. Yesaya 66. Pak Filipus, berapa terjemahan ya? Berapa terjemahan? Supaya kita tahu. Jadi konsentrasi kita, pusat kita, jangan di gedung. Tuhan itu hadir di hidup kita. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ayat. Beginilah perkataan Yahweh. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu bangun untukku? Dan tempat apakah yang akan menjadi tempat peristirahatanku? BIS. Yahweh berkata, langit adalah takhtaku dan bumi tumpuan kakiku. Jadi, rumah macam apakah hendak kau bangun untukku? Dan tempat apakah hendak kau jadikan kediamanku? Beginilah Yahweh berfirman, surga adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Di manakah bait yang engkau bangun untukku? Dan di mana tempat peristirahatanku? Enggak ada. Maka itu perjanjian baru memberitahukan kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan. Jadi enggak gedung. Maka itu bersyukur dengan adanya COVID ini. Orang tidak konsentrasi ke tempat tertentu untuk mencari Tuhan. Tuhan ada di hidup kita. Maka itu selama hampir 7 bulan ini ya, saudara warga binaan di belasan LP, tiap kali kita bertemu Senin, Rabu, Jumat pagi ini menyenangkan. Tuhan hadir. Jelas ya? Oke, kembali ke Mazmur 100. Mari pujilah Tuhan di dalam baitnya. Nah, baitnya itu bukan tempat ibadah, maaf. Tapi tempat di mana Tuhan bisa hadir. Dan di mana saja dia bisa hadir. Oke, kita lihat Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Apa korban syukurnya? Bersorak-soraklah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Nah, saudara, saya sampai hari ini belum menemukan pasal lain di Perjanjian Lama tentang liturgi ibadah. Saya belum menemukan. Baru Mazmur 100 ini. Inilah liturgi ibadah yang Tuhan suka. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Sorak-sorak loh, maaf. Jadi ibadah yang sunyi senyap itu salah. Oh, shalom juga Rina Jonet dari Solo. Saya ulangi, jadi ibadah yang sunyi senyap itu salah. Karena papa ingin anak-anaknya kalau berjumpa papanya itu sorak-sorak. Nah, kecuali anak yang sedang sakit, itu lemes, loyo, tidak berdaya. Tapi kita anak-anak papa sehat semua. Maka itu suruh bersorak-sorak. 2. Beribadahlah kepada Yahweh. Ini perintah. Beribadahlah kepada Yahweh dengan sukacita. Bukan dengan wajah muram, muka sedih. Tidak. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saudara, ini luar biasa. Dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapak. Lalu ada perintah. Ketahuilah. Apa yang kita harus tahu? Ketahuilah bahwa Yahweh lah Tuhan. Untuk apa kita harus mengetahui bahwa dia itu Yahweh Tuhan? Yahweh itu namanya, Tuhan itu pangkatnya. Sama seperti presiden itu pangkat.
Nah, untuk Indonesia sekarang nama presiden kita Joko Widodo. Yahweh itu namanya, Tuhan itu pangkatnya. Nah, kalau dia itu Tuhan, saya masih ingat arti kata Tuhan itu ada di dua kalimat ini. Penguasa mutlak atas hidup kita, mutlak. Dan pemilik tunggal atas hidup ini. Luar biasa. Maka kalau saudara dan saya, jadi kalau saudara dan saya betul-betul mengetahui, maka itu kata pertama, ketahuilah. Harus tahu. Saya balik dulu. Tuhan tolong kami, ampuni kami. Setahun ini saudara. Ya, pembacaannya Mazmur 100 Senta. Ya, Mazmur 100. Selama setahun lebih, sejak Maret 2020 sampai sekarang ini, manusia lebih mengetahui COVID-19 daripada Tuhan. Maafkan saya. Hari demi hari, orang sibuk dengan COVID. Akhirnya, orang jadi tahu COVID itu apa dan COVID itu siapa. Jahatnya setan. Ya. Tadi pagi yang meriksa darah saya sambil cerita, dia jelaskan, saya ini orang medis Pak. Sebetulnya COVID itu nggak beda dengan pilek. Maaf ya, bagaimana orang nggak mati? Maksudnya Pak, dikasih obat segitu banyak, yang nggak tahan fisiknya, apalagi ginjalnya. Padahal Pak, kalau orang itu hidupnya bahagia, COVID itu nggak mempan. Bayangkan, dia muslim saudara, bisa ngomong begitu. Betul. Maka itu dibuktikan bahwa yang kebanyakan meninggal, saudara, bukan karena virus itu, karena takutnya, stresnya itu. Maka itu ayo, kalau hari ini perintah, ketahuilah Yahweh itu Tuhan. Ya sudah, mengetahui COVID penting. Saya juga harus tahu untuk menolong banyak orang. Ya, ayat 3. Ketahuilah. Nah, apa yang kita tahu tentang Papa kita di surga? Ketahuilah. Dia itu Yahweh namanya. Pangkatnya itu Tuhan, pencipta alam semesta, penguasa mutlak atas kehidupan ini. Oh, terima kasih Papa, Engkau luar biasa. Nah, kalau saudara dan saya tahu dan mengenal Tuhan, hidup ini luar biasa. Siapa dia? Masih ayat 3. Dialah yang menjadikan kita. Satu. Yang kedua. Dan kita ini punya dia. 3. Kita ini umatnya. 4. Kita ini kawanan domba gembalaannya. Wih, luar biasa. Terima kasih Yohana dari Palu. Agama, liturgi, tata cara ibadah. Baiknya tidak bicara tentang gedungnya, tetapi kita baiknya. Menyedihkan sekali, COVID lebih dibesar-besarkan daripada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Betul. Shalom, ini hamba Tuhan Gembala Pesat yang dinabiri Pak Tapenson Pardidi. Ya, jadi hari ini Tapenson, Pak Harto sekeluarga berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak. Nanti Kevin dengan adiknya nyusul dari Pelabuhan Bitung tanggal 17-nya. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita semuanya. Saudara, saya akan uraikan dengan cepat 4 hal. Woi, anak saya dari Timika. Oke Acun, kamu ikut. 4 ini loh. Tolong Roh Kudus supaya kami menang. Setelah saudara dan saya tahu yang sedang isolasi mandiri, ya, beritahu supaya belajar firman. Suruh buka Zoom, ayo ikut belajar lewat Facebook, Instagram, penting sekali. Ya, ketahuilah bahwa Yahweh, dia adalah Tuhan. Ayatnya ya, dia yang menjadikan kita. Kita ini miliknya, kita ini umatnya.
domba-domba gembalaannya. PIS, ingatlah bahwa Yahweh itu Tuhan. Ia menciptakan kita dan kita miliknya, kita umatnya, bangsa yang dipeliharanya. Saudara, aduh ini betul-betul luar biasa. Saya akan uraikan dengan cepat. 1. Kita itu Dia yang buat. Dialah yang menjadikan kita. Terima kasih Bapak. Karena Bapak kita yang buat kita, maka Dia paling tahu komponen dalam tubuh kita, hidup kita ini bagaimana. Ya, saya punya kesaksian yang luar biasa. Sudah terjadi berapa tahun yang lalu. Salah seorang anak saya kerja rajin. Terus dia bilang, Pak, saya pengen punya MacBook, itu laptop yang dari Apple ya. Waktu mahal sekali. Waduh, saya mau bantu, dia nggak mau. Ya udah. Jadi dia nyicil dari hasil gajinya. Setelah sekian belas bulan, dia bisa beli. Waduh, senang. Waktu dia beli, dia tunjukkan saya, Pak, saya sudah beli. Ini laptop yang saya lama, MacBook ya. Saya lupa tipe apa, sudah agak lama. Nggak sampai 2 minggu, dia telepon saya nangis. Pak, laptopku rusak. Hah? Semahal itu rusak? Iya, nggak tahu kena apa. Jangan nangis. Saya tiba-tiba aja ngomong gini. Dia di Jakarta. Di Jakarta kan ada apa itu namanya authorized service-nya. Kantor yang khusus ditunjuk oleh perusahaan Apple dari California. Kalau ada apa-apa datang ke situ. Oh iya ya, kenapa aku nggak mikir begitu? Saya jawab, ya karena kamu panik. Kamu sedih. Maka itu nggak bisa mikir. Ternyata ada di Menteng. Saya nggak tahu alamatnya di mana. Begitu dia nyampe, dia tuh maksudnya mau menerangkan kepada petugasnya. Ternyata petugasnya itu juga orang yang saklek ya, tegas. Udah, maaf Bapak nggak usah banyak tahu. Saya nggak perlu diterangkan rusaknya di mana. Lah anak saya ini ngotot. Bagaimana Bapak bisa memperbaiki laptop ini kalau Bapak nggak tahu kerusakannya ada di mana? Sudahlah Pak, dengar dulu ya. Saya akan tunjukkan. Dia bingung ini anak saya. Tahu dia keluar, bawa alat yang ada kabelnya, colokannya ke laptop itu. Ini kesaksian luar biasa. Dia liatin aja anak saya ini. Klik, nggak sampai 30 detik. Begitu colokan yang dia bawa itu masuk ke laptopnya, keluar di layarnya. Wah, Bapak beruntung sekali. Nah, anak saya bingung, beruntung apanya? Belum tahu apa-apa ini. Bapak beruntung, Bapak dapat ganti laptop baru. Hah? Gak mungkin. Maka itu saya terangkan, ini orang ngotot. Ternyata saudara, laptop yang dibeli oleh anak saya ini, itu produk gagal. Nah, waktu keluar dari pabriknya, gak tahu salah pengiriman bagaimana, laptop ini gak terlacak. Dikirim ke negara mana, itu gak tahu. Maka itu dari pusat yang membuat pabrik Apple ini langsung memberi, apa istilahnya, bukan warning, memberi tanda. Di tukang servis Apple sedunia, kalau ada yang datang bawa laptop yang tipe ini, maka yang salah pabriknya. Jadi nggak usah diservis, ganti baru. Anak saya kaget. Dan gak cuma ganti baru, ternyata dia diganti produk yang tipenya lebih baru. Karena perusahaan pabriknya merasa salah. Saudara, waktu dia pulang dari situ, dia telepon saya, dia menangis. Pap, luar biasa. Nah, apa yang saya pelajari saudara? Waktu saya dengar kisah itu, saya menangis. Anak saya bingung, Pap kenapa nangis? Nah, kalau pabrik buatan manusia bisa begitu bertanggung jawab atas produknya. Saya bilang, kalau pabrik buatan manusia bisa begitu bertanggung jawab atas buatannya, apalagi Papa di sorga. Wih, anak saya kaget. Maka itu saudara,
Kalau datang ke hadapan Tuhan, jangan banyak ngomong. Seperti anak saya ini mau nerangkan kepada tukang servisnya begini, nggak usah Pak. Keren loh ilustrasi itu saudara. Begitu ada apa-apa dalam hidup kita, dan kita datang kepada Papa, istilahnya, tunggu Papa akan nyolok kabelnya ke hidup kita. Nah, jangan tanya di bagaimana nyoloknya, saya tidak tahu. Kemarin saya PCR, colok hidung kiri kanan. Sudah colok satu lagi di belakang lidah itu. Hanya untuk tahu. Saudara, maka itu izinkan Roh Kudus memeriksa hidup kita. Maka itu kenapa berkali-kali kita belajar dari doa pemazmur. Selidiki aku ya Tuhan. Cek hatiku, apakah ada pikiranku yang salah. Maka itu kalau datang ke hadapan Papa, jangan nerangkan macam-macam. Dia sudah tahu. Fani, Papa senang kamu gabung. Sudah lama sekali Papa nggak dengar kamu. Ini anak saya Fani Poluan. Biarkan dia bicara kepada kita. Betul, Zakaria, anak saya dari Makassar, bilang luar biasa. Nah ini loh arti kita ini buatan dia. Oh terima kasih Papa. Maka itu kalau ada orang sakit saudara, saya cuma bilang, kamu tenang, kembali kepada papamu. Supaya dia tahu, supaya dia memberitahu sakitmu ini gara-gara apa. Tapi seringkali kita bandel. Dikasih tahu nggak mau tahu. Betul Krisno, izinkan Roh Kudus colok PCR. Apa ini ya? Izinkan Roh Kudus colok PCR hidung kita. Hei, sakit sedikit tapi nanti dapat ganti baru. Nggak sakit kok. Papa sudah sering itu di tes antigen, dicolok hidung atau berapa kali itu. Indah saudara. Betul Filemon, keren pewayon melalui Papa ini. Hati yang murni. Selalu mendapat pewayon yang luar biasa. Terima kasih Papa. Lagi sekali kalau ada yang sakit hari-hari ini. Jangan panik dulu. Rendahkan hati, datang kepada Papa. Supaya dia nyolok kita, ceret. Wih, ini penyakitmu. Terima kasih Papa, terima kasih. Haleluya. Maka itu 4 hal ini penting. Terima kasih Ricky. Ya, dia yang menjadikan kita. Karena kita buatan surga. Maka dia itu paling tahu kita ini siapa. Kita ini apa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Datang kepada dia. Efesus 2 ayat yang ke-10. Berapa terjemahan? Filipus. Terima kasih Papa. Betul. Ada yang komen Papa Yahweh dahsyat. Haleluya. Dahsyat betul. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ayo kita melihat ini. Jadi siapapun kita, rendahkan hati. Karena kita ini buatan Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini. Kita ini buatan Tuhan. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Semua. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ya. TSI. Keselamatan kita adalah hasil karya Tuhan sendiri. Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru. Wow, terima kasih. Dengan begitu, kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik yang sudah Tuhan rencanakan dari sejak semula untuk kita lakukan. Ya udah. Nah, kita ini buatan Tuhan. Jadi kita ini made in surga. Terima kasih anak saya hamba Tuhan dari Samarinda. Di dalam tinggal tenang ada kekuatan. Betul, Yesaya 30. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih Bapak. Apa yang perlu kita ragukan kalau saudara dan saya ini made in surga? Betul Ricky, Roma 8:28. Tuhan bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, luar biasa ilustrasi tadi. Itu betul nak? Saudaramu di Jakarta yang kelabakan waktu MacBook-nya rusak. Betul, kita ini made in surga. Jangan lupa. Karena kita made in surga, ada yang komen, Pak Bambang, percayalah, Tuhan yang bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Amin. Ya, made in heaven. Betul ya?
bukan made in Cibaduyut. Buatan surga kita ini. Kembali ke Mazmur 100 tadi. Yang kedua, setelah kita ini buatan dia, ya ayat 3 lagi tadi. 1, dialah yang menjadikan kita. 2, kita ini punya dia. Woi, luar biasa. Kita ini punya dia, bukan milik siapa-siapa. Saudara, ilustrasi lagi ya. Saya beri contoh 2 hal. Satu hari saudara lewat di daerah perumahan elit, perumahan kaya. Nah, berapa kali saudara lewat di daerah perumahan itu, di suatu area saudara selalu noleh, melihat sebuah rumah secara bangunan. Rumah itu mewah, ya, secara bangunan. Tapi jelas nggak ada yang ninggali. Rumputnya di luar, nggak ada penerang, ya. Berkali-kali lewat, pasti ngelihat rumah itu. Atau yang kedua, satu kali saudara jalan, ya, di sebuah jalan, dan di situ ada mobil mewah. Saudara tahu ini, wih, mobil apa? Terserah mereknya. Pokoknya mobil mewah. Yang harganya bukan cuma 2-3 miliar. Lebih daripada itu. Tapi mobil itu kotor sekali. Nggak terawat. Ayo saya tanya. Ini loh konsep yang penting dalam hidup kita. Mengapa tiap kali kita lihat rumah mewah yang nggak terurus, lihat mobil mewah yang nggak dirawat, mengapa pasti kita langsung siapa saja? Ayo coba ingat ya. Pernah, semua kita pernah. Mengapa kalau kita lihat mobil yang gak terawat, lihat rumah mewah yang gak terawat, perkataan pertama muncul, punya siapa ya? Milik siapa rumah itu? Mobil itu milik siapa? Nah, saya belajar dari kisah itu, saya pernah ngalami. Maka itu kalau kita ini punya dia, papa malu kalau lihat hidup kita berantakan, kacau, karena orang tanya itu punyanya siapa? Kok sampai seperti itu? Ini anak saya bilang, sayang ya, betul. Tapi bukan cuma itu, Evelyn. Orang pasti ngomong ini milik siapa? Weh, ini yang luar biasa. Betul tidak? Nah, hari ini kita diberitahu lewat Mazmur ini. Kita ini punya dia. Haleluya. Kita ini punya Papa. Terima kasih. Berarti dia jamin kita, dia jagain kita. Karena kita punyanya. Luar biasa bukan? Terus yang ketiga, umatnya. Saudara tahu kata umat? Itu ada sekelompok orang yang diberi nama satu orang yang hebat. Dan nama orang itu disebut di atas kelompok itu. Umat itu. Umatnya milik Tuhan. Berarti Tuhan menjagai kita. Karena kita ini umatnya. Karena kita ini miliknya. Yang keempat, kawanan domba gembalaannya. Ya, bangsa yang dipeliharanya. Nah, saudara tahu nggak? Domba itu bodoh, lemah, tak berdaya. Tapi di tangan seorang gembala yang hebat, domba yang sederhana, yang lemah, tak berdaya ini, maka domba itu luar biasa, aman. Betul nggak? Ini seorang guru kami di Nabire, baru Panjaitan. Betul. Tuhan itu sayang kita, kita ini domba gembalaannya. Nah, untuk hal keempat ini, ya, oh terima kasih, siapa ini ya, Mary Tarigan untuk berkatnya. Di antara 4 hal ini, 1, kita buatan dia. 2, kita adalah kepunyaan Tuhan. 3, kita ini umatnya. Yang keempat, kita ini kawanan domba gembalaannya. Nah, begini kisahnya. Gembala kita memang hebat. Saudara sering nyanyi lagu tuh. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasihnya menuntunku. Nah, jelas kita tidak meragukan. Dia suka menuntun kita. Dia itu gembala yang baik. Tidak perlu kita ragukan.
masalahnya. Mau nurut tidak. Mau dituntun tidak. Itu masalahnya. Dianya baik. Masalahnya pada kita. Mau nurut tidak. Mau dituntun atau tidak. Ya, saya ulangi, masalahnya pada kita. Bukan pada Tuhan. Hebat ya? Ayo, kalau gitu mau khawatir apalagi dalam hidup ini. Ayat 4. Ayat 4. Terima kasih Papa untuk kasih-Mu yang luar biasa. Ayat 4. Oke. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuk. Bukan dengan persembahan uang. Tidak. Tuhan gak mata duitan. Masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ya. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sekali lagi. Kita mendapat perintah kebenaran. Bahwa ibadah di baitnya Tuhan tidak boleh sunyi senyap. Kecuali ada orang meninggal. Itu baru sunyi senyap. Bahkan dari berapa acara penghiburan, ada peti jenazah. Ada yang nyanyi, sorak-sorai. Luar biasa karena kemenangan. Wih, hebat sekali ya. Terjemahan lain. Masuklah ke gerbangnya dengan ucapan syukur. Dan ke pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Haleluya. Ini dia kalau kita mau menikmati kasih Tuhan itu, masuklah. Jangan sunyi senyap, bergembira. TL, terjemahan lama, masuklah kamu dari pintu gerbangnya dengan puji-pujian ke dalam pagar halamannya dengan nyanyian. Pujilah akan dia dan besarkanlah namanya. Masuklah melalui gerbangnya dengan lagu syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah dia. Masukilah gerbangnya dengan ucapan syukur. Pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya. Berkatilah namanya. Saudara, kalau itu yang kita kerjakan sesuai perintah ini, hidup ini luar biasa. Jelas ya? Indah sekali. Oke. Pak Gembala dari Makassar di Instagram. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makasih nak, betul. Yohanes 15 ayat yang ke-6, kok gak salah atau ke-5. Di luar dia kita gak bisa buat apa-apa. Saudara, ayat 4 ini saya beri ilustrasi begini. Saya masih ingat waktu ayah saya masih hidup. Ya, satu kali orang tua kami sedang buat rencana. Ya. Saya ingat itu pertama kali saya naik kereta api. Dari Surabaya ke Bandung. Ya, itu tahun 63 atau 64 begitu. Itu pertama kali saya naik kereta api. Waduh, seru juga ya. Ya, wih, lama sekali. Berapa belas jam zaman itu. Nah, 2 minggu kurang lebih diberitahu. Nanti kita akan pergi ke Bandung naik kereta api. Waduh, saya nggak bisa bayangkan. Hampir tiap malam nggak bisa tidur karena kesenangan. Dan ngitungin, dulu kan masih kecil. Hai, Alabama hadir. Puji Tuhan, Viro. Di hari Sabtu kami berangkat. Ya, Tuhan menolong, kita ketemu. Dia dulu kan nggak bisa ngitung berapa hari. Saya masih ingat pertanyaan saya nggak tahu. Saudara-saudara yang pernah kecil dulu, pernah nggak mengalami itu? Jadi saya tanya, Pak, kurang berapa kali tidurnya? Kan nggak ngerti hari. Kurang berapa kali tidurnya? Saya geli kalau ingat itu. Nah, padahal belum berangkat. Masih ada kira-kira 2 minggu. Tapi sudah senangnya luar biasa. Nah, itu arti ayat 4. Masuk gerbangnya. Jadi kan belum ke rumah Tuhannya. Belum berjumpa dengan Tuhannya. Baru dari gerbangnya kok. Masuk gerbangnya. Dengan
pujian, ucapan syukur. Masuk ke pelatarannya dengan sorak-sorai. Padahal belum masuk. Makasih Febio, kamu hadir ya nak. Ini anak saya dari Solo juga. Jadi inilah iman kita, inilah hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Amin. Dari Salatiga, hutang dosa yang sangat berat dan mengerikan saja sudah Papa tebus buat kita. Apalagi untuk hal yang remeh-temeh ini. Jangan khawatir. Puji Tuhan. Ya, inilah hidup kita. Ya Yunus, semangat terus. Walaupun banyak tantangan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan luar biasa. Oke, ada yang nambahi komen. Kita ini buatan surga, made in heaven. Satu, dialah Papa di surga yang menjadikan kita. Kita ini kepunyaannya, umatnya, kawanan gembalaannya, betul. Asal nurut. Asal nurut, betul Daja. Kisah yang luar biasa. Jadi walaupun kita belum menerima apa-apa, ayo kita ucapkan syukur dulu. Punya puji-pujian, sorak-sorai yang hebat. Oke, Pak Andreas ngasih kesaksian. Kabar gembira, waktu dokter periksa Ibu Roida, padahal baru 2 kali ke rumah sakit, dan dokter bingung berapa sel-selnya, banyak yang mati. Hasil biopsinya besok baru tahu. Jawabannya Matius 8 ayat 7, betul. Tuhan datang untuk menyembuhkan. Ayat 5, Mazmur 100. Ayat 5. Terima kasih Bapak. Sebab Yahweh itu baik. Betul, sangat baik. Kasihnya untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Ayat sebab Yahweh itu baik. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan kesetiaannya dari generasi ke generasi. Bayangkan, gak habis-habis. Terjemahan lama, karena Yahweh itu baiklah dan kemurahannya kekal selama-lamanya. Dan setianya pun teguh kepada orang turun-temurun. PS, sebab Yahweh baik, kasihnya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya turun-temurun. Ngerti gak maksud ini saudara? Artinya, Papa di surga itu tetap setia sampai selama-lamanya. Ada yang komen, manut derek Gusti Yesus. Artinya nurut saja. Ikut Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah kalau Tuhan sebaik itu, ngapain kita takut menghadapi apa saja? Sudahlah. Percaya dia. Nah sekarang mau apa lagi kita? Dalam hidup ini sangat luar biasa. Kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan minta kepada kita. Jadi nggak usah kita panik-panik, sudahlah. Ikuti saja apa kemauan Tuhan. Kita lihat Filipi pasal yang keempat. Ya, Filipi pasal yang keempat. Ini ada komen, pejah gesang dari Gusti. Mati hidup tetap ikut Tuhan Yesus. Amin. Ya, Filipi pasal 4. Mulai ayat yang keempat. Hal yang sulit di masa sekarang ini adalah manusia tidak taat. Kalau kita mau taat dengan ucapan syukur, maka hidup ini tidak sulit. Betul. Ya. Ada yang komen dari Surabaya, baru soal Mazmur 100 ayat 4. Masuk gerbangnya. Dengan contoh ilustrasi pengalaman naik kereta waktu kecil. Thank you. Betul. Belum berangkat, tapi sudah ada sukacita. Indah sekali Papa kita. Oke. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus.
Saya mulai dengan ayat yang ke-7. Ya. Tambahan komen, semua yang Tuhan pasti itu yang terbaik buat kita. Betul. Baru Panjaitan. Damai sejahtera Tuhan. Bukan uang. Bukan surat deposito. Maaf. Ya. Bukan surat berharga. Tidak. Damai sejahtera Tuhan. Yang melampaui akal. Yang gak masuk akal kita. Akan memelihara menjaga hati dan pikiran kita. Dalam Kristus Yesus. Filipus coba terjemahan yang lain. Ayat 7 ini. Filipi 4. Terima kasih Bapak. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala pengertian akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Dan sejahtera Tuhan yang melebihi segala akal itu akan mengawali hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Maka sejahtera dari Tuhan yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia. Lihat terjemahan BIS. Maka damai sejahtera Tuhan yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus. Terima kasih. TSI. Dengan demikian, ketenangan dalam perlindungan Tuhan yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal yang akan selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Tuhan itu melebihi segala pengertian manusia. Luar biasa ini. Terima kasih. Oke Yos, ini saudara dari Nabiri, amin. Betul saudara. Maka itu kita tanya, yang memelihara hati dan pikiran kita itu apa dan siapa? Yang mengawal, yang menjaga hati dan pikiran kita itu siapa? Dengarkan ini baik-baik. Selain damai sejahtera dari Bapa kita, jangan izinkan yang lain boleh menjaga dan mengawal kita. Jangan. Terjemahan BSD ya. Maka damai yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia diberikan Tuhan kepadamu. Kedamaian itu akan mengendalikan pikiran dan perasaan kalian. Wah, ini terjemahnya lebih jelas. Kedamaian itu yang dari Tuhan tadi akan mengendalikan pikiran dan perasaan kalian. Maka itu kalau ada orang yang sering gak bisa tenang, selalu nervous, selalu ketakutan, selalu gelisah, ya, selalu mengalami macam-macam. Oke, betul. Senta, terima kasih pada Syuman. Ini anak saya dari Nabiri bilang, damai sejahtera yang bukan dari Tuhan, itu namanya ilusi. Wih, keren Gurga, kamu punya kalimat ini. Ya, damai sejahtera yang bukan dari Tuhan itu ilusi. Iya, Daja, terjemahan BSD. Coba singkatan apa ya? BSD ini. Saya baca lagi ya. Ini ada berapa yang komen tentang terjemahan BSD yang dikirim oleh Syuman. Ini suara kita dari Surabaya. Maka damai yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia diberikan Tuhan kepadamu, kepada kita. Kedamaian itu akan mengendalikan pikiran dan perasaan kalian. Wah, terima kasih Bapak. Maka itu dalam situasi seperti ini, apa yang kita harus katakan? Jangan dikuasai yang lain. Aduh, masalah uang, masalah ketakutan. Jangan, bahasa Indonesia disederhanakan. Itu bahasa sederhana. Ya, terima kasih. Maka itu makin banyak kita punya terjemahan yang lain. Luar biasa. TSI, saya baca ya. Terjemahan TSI ini. Ya. Dengan demikian, ketenangan dalam perlindungan Tuhan yang kita terima, karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, akan menjadi seperti pengawal
yang akan selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Tuhan itu melebihi segala pengertian manusia. Ketenangan yang diberikan Papa itu melebihi semua pengertian manusia. Betul. Maka itu maaf ya, kalau ada di antara kita ikut belajar ini masih berapa hari susah tidur. Mau tidur takut. Aduh takut kalau aku kena COVID gimana. Aduh takut kalau aku kena ini bagaimana saudara. Orang yang seperti itu dia belum kenal siapa papanya di surga. Orang seperti itu belum kenal yang memiliki dia siapa. Orang seperti itu belum kenal yang membuat dia, menciptakan dia siapa. Ingat ilustrasi MacBook anak saya tadi. Kalau ada yang rusak di hidup ini, Papa yang tahu. Udahlah, percaya dia. Terima kasih Papa. Oh Tuhan, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh baik. Terima kasih. Haleluya. Oke, ada yang tanya, ucapan apa yang tepat bila ada kematian? Ucapan yang paling tepat, percayalah, orang yang mati di dalam Kristus ada harapan untuk bangkit. Karena itu tidak perlu takut. Puji Tuhan, Kriti dari Manado, pengawal untuk menjaga hati dan pikiran. Yes, katanya begitu. Puji Tuhan. Untuk semua yang Tuhan, ada tambahan itu. Jen, sampai jumpa. Oke, ya. Jadi kita nggak usah takut. Percaya ya, bukan uang, bukan deposito. Ya, bukan emas yang sekian kilo kita punya buat kita tenang. Tidak, harus damai sejahtera. Filipi 4 ayat yang ke-6. Saya naik ke atas ya, Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita lihat ini. Nah, sudah diingatkan, sudah diminta, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saya ulangi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Oh, ini Cian di Facebook. Ada anak koden yang nulis ucapan apa? Gini, kalau belum waktunya boarding, ya belum take off. Jadi bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Itu powerful. Ya udah. Betul sekali itu. Ada yang tambah di Instagram. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah Tuhan. Ya udah. Oke ya. Ayat 6 Filipi 4. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Terus gimana? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal, segala keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapak. Ayat ini, janganlah khawatir tentang apapun juga. Namun dalam segala sesuatu nyatakan keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. PIS, janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal, berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Tuhan. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Tuhan dengan mengucap terima kasih. Ini perintah ya sudah, maaf. Saya sudah berapa puluh tahun tidak menggunakan ayat ini. Serius saudara. Awal-awal kami menikah, istri saya itu heran. Ya, karena dia dengar, kok saya ini gak pernah doakan tentang keperluan keluarga, tentang apa. Selalu doanya untuk yang lain. Terus saya bilang, kita ini kurang apa? Papa tahu kok sebelum kita minta apa-apa. Ya sudah. Nah di situ istri saya mengerti. Jadi sampai hari ini saudara, kami suami istri itu gak pernah doa untuk minta keperluan kami, gak pernah. Karena kami percaya Papa tahu. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini istri saya doanya luar biasa. Untuk corona ini, untuk orang-orang yang sedang mengalami banyak masalah. Saya bersyukur Tuhan kasih istri yang hebat. Maka itu,
Kalau kita jadi anak papa, dia pasti tahu yang kita perlukan. Nah, ada yang tanya, bagaimana nggak khawatir kalau uang sudah habis? Ya cari lagi, kok susah? Gampang kok cari uang itu asal rajin. Rajin, tidak malas, selalu akan ada. Ya, lihat di sekeliling kita, ada lahan kosong, tanami sesuatu. Jadi nggak usah takut. Bahkan saya punya pengalaman, ya ini anak saya, ya yang tanya, bagaimana nggak khawatir kalau nggak ada uang? Nggak apa-apa. Kami sering nggak punya uang dan kami nggak pernah khawatir. Nah itulah repotnya. Orang itu nggak percaya kalau saya ini sering nggak punya uang. Ya karena modelnya model orang kaya begini, mana orang percaya kalau sering nggak punya uang? Tapi pernah dan sering anak-anak saya tahu. Nah ketika nggak punya uang, Raya, papa jawabnya, ketika nggak punya uang, jam makan. Mau ditiru, mau diikuti, boleh nggak diikuti juga nggak apa-apa. Saya mengalami itu. Jam makan waktu nggak punya uang, ayo cari rumah teman baik kita. Pas jam makan datanglah. Pasti diajak makan, habis jam makan kok. Ya, tapi jangan tiap hari, awas kamu. Jangan tiap hari, nggak tahu diri itu. Nah, kalau suatu hari jam makan, datang ke rumah teman baik ya, kok nggak diajak? Kalau nggak diajak makan, langsung batin, senasib. Ya minum air putih saja, terus pulang. Sebab puasa itu sehat. Oke, ini ada yang komen bahasa Jawa. Saiki manut dalane Gusti. Karena dalan-dalan lan toko akeh sing tutup. Ini teguh awas kamu ya. Nah, anak saya komen, habis ya cari lagi. Bener sih, papa itu sering habis uangnya, tapi bukan buat dirinya sendiri. Waduh, luar biasa itu. Ini ada yang tanya, jadi berapa saldo papa hari ini? Nggak usah kasih tahu, ntar kamu minta. Maaf. Saudara, maka itu hidup ini luar biasa. Ini yang Tuhan mau. Ada yang komen dari Manado. Iya, papi modelnya orang kaya. Soalnya papi, masa begitu? Dikira saya pakai perawatan wajah yang mahal. Enggak lah. Enggak, ngapain. Semua itu kan dari hati ini. Oke ya. Jadi saudara, jangan takut kalau ada janji. Iya, senta. Jangan bertamu ke rumah tetangga, senta. Wah, malu-maluin ke rumah teman baik. Itu loh. Oke ya. Ayat 5. Ayat 5. Ya, ini dari Salatiga. Kalau didatangi teman pada jam makan, ya saya harus siapkan makan. Maka itu kalau pas nggak ada, ya nggak usah disuguhi air putih saja. Oke, ayat 5. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat. Biarlah kelembutan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Biarlah lembut hatimu diketahui oleh orang sekalian, maka Tuhan ada dekat. PS, hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Maaf, saya cuma cerita. Kemarin setelah tes PCR, ya, anak saya perlu sesuatu di sebuah mall, tapi kan tutup semua. Ternyata betul tutup semua. Yang buka cuma kedai kopi ya di mall itu. Sepi betul. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan. Saya hitung satpam yang sekitar situ ada berapa. Ternyata ada 11. Karena maaf ya, saya cuma cerita. Ada 11. Terus tahu datang cleaner. Ya. Saya tanya, namanya Tius. Dan rambut keriting. Orang Flores. Maaf. Bila Tius saya pikir Kristen. Ternyata dia Muslim. Kenapa Pak? Ya, tadi Bapak sudah ngitung. Waktu masuk dari parkir ada 2 security yang jaga. Oh ya. Nah, lihat. Di depan pintu mall ada 2 lagi. Jadi 4. Oke. Terus ada bagian informasi. Kamu lihat ya? Iya, 5. Terus
kamu timnya ada berapa orang? Dia bilang 7. Jadi 12 dong. Oke, kenapa Pak? Nah, Bapak akan belikan kopi untuk kamu. Kamu bagi ke 12 orang ini. Dia kaget, saudara. Nah, begitu pula yang jual kopi pasti senang. Sepi begitu. Aduh, itu saya ingin jadi berkat. Karena perintah ini supaya kebaikan hati Tuhan yang ada di hati kita itu diketahui oleh orang banyak. Oh, Felix Tan. Ini Felix adiknya Agus, adiknya Willy. Shalom Koden dari saya. Yang dulu satu mobil ke Bandara Suta. Koden lupa ya, ini Felix siapa ya, sebentar. Saat kerusuhan 98. Oh, ditahan sama perusuh dan diambil kunci mobilnya. Oh, waduh, ini kisah yang luar biasa. Ini kerusuhan yang kedua. Bulan November, saudara. Felix, boleh nggak Koden minta nomor HP-mu? Udah lama ini nggak ketemu. Jadi waktu itu saya baru selesai ya seminar mahasiswa di kampus mana ya, di daerah Tebet ya, di daerah Radio Dalam. Saya lupa kampus apa. Tiba-tiba kerusuhan kedua, itu yang Semanggi 2 ya. Karena yang pertama kan di Trisakti. Nah, saya harus pulang ke Surabaya. Wih, dicegat di jalan, saudara. Ngeri sekali. Terima kasih Felix nggak ingat. Nah, dicegat, ini mesin mobil masih menyala, saudara. Dicabut kunci mobil dan dibuang. Waduh, ini carinya bagaimana? Hebat Tuhan, hebat. Terima kasih Tuhan melindungi. Nah, begitu sampai bandara, aduh, lihat ribuan orang. Tuhan baik, Tuhan menolong. Ya. Oke, ada yang komen dari Nabiri, kalau uang habis yakinlah tetap bisa makan. Karena Tuhan pasti pelihara, entah ada berkat dari tetangga, dari teman baik. Karena kami mengalami sendiri. Jangan khawatir tidak makan, Tuhan saya bisa kirim burung gagak kok. Amin, 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 amin. Terima kasih. Oh iya, Ani, ingat Koden kalau Ani. Ya. Jadi, ayo kita mulai hari ini hidup sungguh-sungguh di dalam ketaatan. Oke, TSI-nya belum apa baca Filipus. Ya, terjemahan TSI-nya. Ya, ayat 5-nya. Ntar saya nyatet nomor teleponnya saudara ini. Oke. TSI-nya. Oh, BES dulu ya. BES dulu. Supaya kita mantap. Hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. TSI. Biarlah melalui hidup kalian masing-masing nyata bahwa kamu selalu lemah lembut. Tuhan Yesus akan segera datang. Semua orang bisa melihat. Amin. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Jangan takut dan jangan khawatir apapun yang terjadi. Tuhan Yesus baik. Betul sekali. Haleluya. Inilah janji dari Bapa kita di surga. Maka itu nggak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, bersorak, bersuka cita. Nggak ada alasan. Ayat 4, berapa terjemahan yang lain? Ayat 4, Filipi 4. Terima kasih Bapak. Ya Wendra, hari Jumat kita ketemu ya. Terima kasih. Oke. Puji Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. BS. Semoga kalian selalu bergembira. Karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Wow. BS saya ulangi. Semoga kalian selalu bergembira. Karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi saya berkata, bergembiralah. TSI. Bersukacitalah selalu. Karena sudah bersatu dengan Tuhan. Ya, saya ulangi. Teruslah bersukacita.
Oke, saya tutup dengan ilustrasi yang terakhir ini. Walaupun tidak semua kita punya anak, walaupun tidak semua kita pernah ngalami, tapi saya yakin saudara bisa mengerti. Begini saudara, satu hari malam, papa mama duduk dengan 3 anaknya. Yang masih kecil-kecil, umur 10 tahun, umur 8 tahun, umur 4 tahun. Tahu papa berkata, anak-anak, uang papa mama sudah habis. Kita nggak tahu besok mau makan apa. Saudara dengar. Saya tanya, apa reaksi 3 anak ini? Nangis dulu, besok nggak bisa makan. Ayo, apa reaksinya? Mereka dengar, nggak ada uang, besok nggak tahu makan apa. Yang belum tahu saya kasih tahu. Reaksi anak-anak itu senyum, terus main-main lagi, cuek. Papa mama jangan marah, kurang ajar kamu. Oke, santai saja Ricky. Loh, untuk apa anak dimarahin? Ya sudah, nggak punya uang ya sudah. Anak-anak percaya, papa mamanya pinter kok. Pasti besok bisa cari lagi, pasti ada makanan. Nah, seperti itu papa kita di surga terhadap kita, anak-anaknya. Jadi mulai hari ini, ayo kita seperti anak-anak itu. Ya, Raya tadi kamu tanya. Papa tahu kok yang kita perlukan. Papa sangat tahu. Cuek, betul. Anak-anak itu cuek. Terima kasih Papa untuk jaminan ini. Ayo jangan menghina Papa kita ya. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Iya ya, ini ada Papa gembala ini dari Makassar. Iya ya, betul juga. Anak-anak nggak tahu, nggak pusing. Asal ada mama papanya. Begitu pula kita dengan Papa di surga. Jadi Filipi 4, ayo kita hidupi. Nah, ayat yang terakhir. Ayat 8. Ayat 8. Gak apa-apa Yusuf, kan bisa diulang lagi nanti ya. Gak apa-apa, walaupun terlambat. Ayat 8. Filipi 4, ini yang terakhir. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan mikirin, aduh, aku mati nggak ya? Aduh, aku hidup nggak ya? Nanti bagaimana ya? Nanti bagaimana? Nggak usah. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang indah, semua yang terpuji, semua yang sempurna, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. PIS. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji. Ya, mana tadi? Yang patut dipuji. Sebentar, saya ulangi lah. Ya, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis dan baik. TSI. Akhirnya saudara-saudari, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar. Dan hal apapun yang patut dipuji. Yaitu semua hal yang baik. Hal-hal yang memimpin kepada hidup yang benar dan yang terhormat. Dan hal-hal yang murni, indah dan yang menyenangkan. Weh, itu dia. Kitab Filipi begitu menyenangkan. Padahal ditulis dalam penjara. Betul. Ini kontradiksi sekali. Jadi mulai hari ini, Yosua, Papa senang kamu gabung juga. Mulai hari ini, gak ada seorang pun yang bisa dikalahkan. Yang sudah sekian hari gak bisa tidur, firman ini. Saya selalu berkata, inilah pil, obat tidur yang gratis dan tidak punya efek samping. Minumlah, konsumsilah Filipi 4 ayat 8. Sehari mau 10 kali boleh, sebelum makan boleh, sesudah makan juga boleh. Kalau Filipi 4 ayat 8 jadi makanan kita, hidup ini sehat, tidurnya enak, makan juga nikmat karena ada sukacita. Amin. Fokuskan energi kepada hal yang benar. Fokus kepada COVID akan lemah akhirnya. Betul. Ini anak saya komen itu. Jadi siap ya untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih Papa. Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan ini.